Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholiha. Allah masih pertemukan kita kembali di dalam kajian pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita kemudahan untuk terus bisa bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim ini kita mulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk teman-teman yang Allah uji dengan sakitnya hari ini, semoga Allah beri kesabaran, keikhlasan, dan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Dan apabila ada yang mempunyai uzur, semoga Allah mudahkan di kesempatan yang lain. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Hari ini masuk ke bab 43 ya Ustadz. Mahiyya muzizatil an-nabiyah ya Ustadz. Mukjizat para nabi ya Ustadz. Apa mukjizat para nabi ya Ustadz? Temanya 43. Ya, baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian kita bekal wanita muslimah, poin yang ke-43. Ma hiya mu'jizatul anbiya? Apakah mukjizat para nabi itu? Jawabannya la mu'jizat amrun khariqun lil 'adah yajriha Allahu ala yadi rasulih li itsbati nubuwwatihi. Jadi mukjizat itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya untuk menjadi bukti bahwa dia adalah utusan Allah dalam rangka membawa misi kenabiannya. Dan itu ada dua jenisnya. Hissiyatun tushahad bil basar wa tusma' ka khuruji naqatin minas sakhra wa inqilabil 'asa hayyah. Ini pertama adalah jenis mukjizat yang dapat disaksikan, dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, ya. Seperti mukjizat Nabi Saleh yang dapat mengeluarkan onta dari bebatuan, atau mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang tongkatnya berubah menjadi ular. Itu semua bisa dilihat, bisa disaksikan. Yang kedua, mukjizat yang bersifat maknawi. Jadi sesuatu panduan, sesuatu ajaran
yang bisa dirasakan, ya, bisa dihayati oleh pikiran, ya, bersifat maknawi seperti mukjizat Al-Quran. Nah, Nabi SAW diberikan oleh Allah dua jenis mukjizat itu, baik yang bisa dilihat oleh manusia, bisa didengar, dan juga bisa dirasakan dalam bentuk mukjizat maknawiyah itu. Ya, Nabi SAW nanti banyak sekali mukjizatnya yang bisa dipelajari dari dalailun Nabi, bukti-bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang begitu banyak sekali selain Al-Quran. Ya, selain Al-Quran. Hanya saja semua mukjizat para Nabi dan Rasul yang bersifat hissi, yang bersifat nampak jelas, bisa dirasakan oleh panca indera, itu semua berlaku hanya pada masa mereka. Pada saat Nabi Nuh selamat dari banjir bah, kita hanya dapat beritanya, informasinya dari Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran oleh kaumnya dan dibimbing oleh Namrud, Nabi Ibrahim bisa selamat tidak terbakar oleh api. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam bisa lepas daripada ikan hiu, padahal sudah ditelan sama ikan hiu itu. Kemudian ya, bisa keluar di ikan hiu itu selamat. Nabi Musa alaihissalam yang tongkatnya bisa membelah lautan, Laut Merah, sehingga selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, dan kemudian Laut Merah itu dikembalikan lagi dengan tongkat itu sehingga kembali semula dan tenggelamlah Musa dengan pasukannya itu. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, ya, yang bisa menyembuhkan orang sakit atas izin Allah, bahkan bisa menghidupkan orang yang meninggal atas izin Allah. Nah, itu termasuk mukjizat-mukjizat para nabi yang disaksikan oleh kaumnya pada masanya. Kita pun nggak menyaksikan, kita hanya dapat sifatnya apa? Berita, informasi yang datang dari Allah SWT. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW, ya, batu bisa bicara, onta bisa bicara, mimbar bisa bicara dengan beliau. Bahkan Nabi berbicara dengan apa? Dengan jin, bisa bicara dengan pepohonan. Itu semua adalah merupakan mukjizat yang dialami oleh Muhammad SAW. Kita sendiri tidak menyaksikan, tapi kita dapat informasi, berita yang benar tentang kejadian itu. Tetapi yang paling luar biasa, mukjizat yang paling incredible adalah Al-Quran. Ya, yang kita bisa merasakan sekarang. Meskipun kita tidak ketemu sama Nabi, ya, tidak menyaksikan mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu, maka kita dengan Al-Quran bisa merasakan arti mukjizat itu. Jadi mukjizat sekali lagi adalah sesuatu yang terjadi luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, para nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah. Apa bedanya dengan karomah? Karomah itu satu hal yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada hamba yang soleh, yang bukan nabi, bukan rasul. Tapi tidak untuk ditunjukkan orang, tidak untuk menjadi pembuktian bahwa dia itu utusan Allah, tetapi menunjukkan bahwa Allah cinta sama dia, bahwa Allah itu membela dia, bahwa Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepadanya. Seperti Umar Khattab anhu pada saat dia khutbah di mimbar, itu pasukannya yang berada di gunung-gunung itu, yang berada di medan perang, itu sepertinya beliau memberikan komando karena kondisi pasukan itu terdapat terpojok. Kata Umar, naik ke gunung, naik ke gunung. Ya, padahal dia di Madinah, mereka
beribu kilo dari Madinah, tapi seakan-akan komando itu didengar oleh mereka, dan itu merupakan karamah. Karamah itu apa? Satu kemuliaan Allah berikan kepada seorang hamba karena kesalehannya, tidak untuk ditunjukkan kepada orang lain. Begitu pula Ibnu Katsir meriwayatkan tentang Al-Ala Al-Hadrami. Al-Ala Al-Hadrami ini sahabat Nabi yang bisa menggunakan kudanya di atas air menuju Bahrain. Jadi dia berkuda di atas air, di atas lautan sampai ke Bahrain itu. Nah, itu merupakan mukjizat karamah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, tapi ditunjukkan untuk menunjukkan kesalehannya. Begitu pula Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin berekspedisi bersama dengan para sahabat melakukan dakwah ke wilayah Afrika, terhalang oleh hutan yang ganas, dan hutan di dunia ini yang paling ganas adanya di Afrika sana. Binatang-binatangnya buas. Ketika kemudian mereka akan masuk hutan itu, dilihat banyak binatang buas di hutan itu. Ya, maka Uqbah bin Nafi' berkatalah kepada penduduk hutan, wahai penduduk hutan, kami adalah hamba-hamba Allah yang ingin menyampaikan risalah di belakang umat, untuk umat di belakang kalian. Kalian makhluk bersama-sama dengan kami, kita semua makhluk Allah. Kami bertugas untuk menyampaikan risalah kepada manusia-manusia di belakang kalian. Karena itu tolong kalian jangan ganggu kami. Tolong kalian jangan ganggu kami. Maka berangkatlah Uqbah memerintahkan kepada seluruh sahabat melewati hutan yang ganas itu. Ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Pada saat mereka memasuki hutan itu, seluruh binatang-binatang buas itu memberikan jalan, mereka tertunduk, tidak ada satupun yang mengganggu. Nah, sehingga lewatlah mereka, sampailah mereka ke Afrika itu. Itu menunjukkan bahwa Allah berikan kepada mereka apa? Karamah. Ini harus dibedakan antara apa? Mukjizat dan karamah. Karamah itu tidak untuk ditunjukkan, tetapi itu merupakan kesalahan seseorang yang diberikan oleh Allah dalam bentuk perlindungan, dukungan, dan sifatnya untuk pembuktian kepada apa para kaumnya agar menerima risalah Nabi itu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihil bashar. Wa inna ma kana ladzi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang nabi ya, yang diutus oleh Allah kecuali nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat, bukti-bukti, agar dengan bukti itu manusia menjadi apa? Beriman, ya. Manusia menjadi beriman. Kemudian sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia, dan aku berharap nanti pada hari kiamat pengikutku akan menjadi apa? Pengikut yang terbanyak dari semua para nabi dan rasul itu. Jadi ini bukti bahwa seperti kata Nabi, semua para nabi diberikan mukjizat, diberikan bukti, diberikan alasan untuk mereka menyampaikan, menunjukkan kepada umatnya bahwa mereka adalah utusan Allah SWT. Nah, karena itu, yang kemudian tidak bisa kita rasakan adalah mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu dalam bentuk wahyu yang mereka terima. Ya, dalam bentuk wahyu yang mereka terima, karena apa yang mereka terima sudah disimpangkan oleh para pengikutnya. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dijaga oleh Allah lewat penjagaan Allah kepada Al-Quran itu sendiri, dan kemudian kesungguhan para sahabat di dalam mengkodifikasikan atau membukukan mushaf Al-Quran, sehingga semuanya tersampaikan kepada kita, tidak ada satupun yang tertinggal.
Nah, karena itu barakallahu sekalian, itulah satu gambaran secara umum tentang misi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia yang mereka jumlahnya 124.000. 124.000 nabi dan rasul dan 313 rasul. Yang disebutkan Al-Quran ada 25 nabi dan rasul dan semuanya ditutup oleh Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena itu barakallahu mari kita lihat perjalanan para nabi dan rasul itu di dalam membawa misi kebenaran yang disampaikan kepada umatnya. Ya, silakan Ibu lihat pada surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72 tentang apa yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam, ya, untuk menggambarkan betapa kaumnya itu telah diajak, ya, jejak Nabi itu, tapi bagaimana kemudian pembangkangan kaum itu. Ya, Al-A'raf 65 dan 72 sampai 72. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 65 sampai 72. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Rob seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Robku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Robmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung." Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rob akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak membantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu." Maka kami selamatkan dia atau Hud dari orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu. Jadi memang tantangan daripada umatnya itu luar biasa terhadap penolakan ajakan para nabi dan rasul. Jadi kalau Nabi Nuh itu membentang wilayah dakwanya dari Irak sampai Turki, Bu. Ya, kalau Nabi Hud itu ada di wilayah Yaman Selatan ujung sana. Ya, wilayah Mahrah. Ya. Masing-masing nabi diutus oleh Allah kepada umatnya. Nah, itu Nabi Nuh nampak sekali ya, pembangkangan umatnya itu luar biasa sampai didakwai mencapai 950 tahun. Allah itu rekamkan kepada kita surat Nuh ayat 1 sampai 25 Ibu. Tentang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nuh 1 sampai 25. Ya. Nabi Nuh berdoa, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan setelah itu coba Ibu lihat surat Nuh 1 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 1 sampai dengan 25. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia atau Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu atau memanjangkan umurmu sampai batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Dia atau Nuh berkata, ya Robku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb-mu, sungguh Dia pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari ke jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, ya Robku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan atau sesembahan-sesembahan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan atau penyembahan Wat. Dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'ud, dan Nasr. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan orang banyak. Dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Ya, barakallahu itulah Ibu sekalian apa yang menjadi perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam ya, kepada umatnya 950 tahun. Yang ikut cuman sedikit. Ya. Cuman beberapa puluh orang aja Ibu yang gabung sama dia. Yang lainnya dimusnahkan oleh Allah dengan azab berupa air banjir yang menenggelamkan mereka. Nah, barakallahu itu semua kenapa Ibu? Ya, karena pembangkangan mereka kepada nabinya. Karena ingkarnya mereka kepada Allah. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya adalah kehancuranlah yang mereka dapatkan itu. Karena itu barakallahu sejak dari awal kita diingatkan oleh Allah. Di dalam surat Thaha ayat 123. Saat bapak ibu kita diturunkan ke muka bumi ini. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Surat Thaha ayat 123.
23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha surat ke-20 ayat 123. Dia atau Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya Bu, jadi jalan keselamatan hanya cuma satu, mengikuti petunjuk Allah. Sehingga jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita bermusuhan. Ya, misi besar kita adalah bagaimana kita menegakkan agama ini. Mengikuti petunjuk Allah agar tidak celaka di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Nah, begitulah Allah ajarkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Bagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassana bi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabur al-musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Asy-Syura ayat 13 itu merupakan ingatan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang telah diutus kepada kita, para nabi dan rasul, diwakili oleh 5 ulul azmi, nabi dan rasul utusan yang paling utama. Surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 13. Dia atau Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang telah kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Ya, barakallahu, makanya itu adalah kewajiban kita mengikuti para nabi dan rasul. Ibu, dua hal, tegakkan agama, jangan berpecah belah. Jadi, kalau orang menegakkan agama, berarti dia bersatu. Kalau ada yang berpecah belah, berarti apa, Bu? Dia tidak menegakkan agama. Nah, inilah yang akan menjadikan kekuatan umat ini ketika mereka bersatu di atas agama ini. Aneh, ketika orang Arab 67 dengan Israel, Arab menggunakan nasionalismenya, nasionalisme Arab. Sementara Yahudi berperang untuk keyakinannya. Ya. Padahal kita tahu keyakinan Yahudi itu telah salah dan menyimpang. Tapi karena dia punya keyakinan terhadap agamanya, menghadapi kaum nasionalis Arab yang berperang untuk nasionalismenya, ternyata mereka kalah. Bangsa Arab kalah dengan Yahudi itu. Ya, makanya kalau kita ingin menang, maka kita harus kembali kepada agama kita dan jangan bercerai-berai. Maknanya persatuan umat ini adalah merupakan satu bagian daripada unsur kemenangannya. Ya, karena itu barakallahu ibu sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa penghalang manusia dari petunjuk Allah, dari mengikuti jejak para rasul ada 3, Ibu. Dan ini sumber kejahatan. Ibu catat, Bu, ya. Ada 3 sumber kejahatan yang menjadikan manusia itu ingkar kepada Allah, yang menjadikan manusia itu terjerumus ke dalam hawa nafsunya dan terbawa oleh pengaruh setan. Ada 3 unsurnya, Ibu. Ya. Yang pertama adalah kesombongan. Itulah yang telah menjerumuskan iblis
ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia menolak karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Ana khairum minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Dari mana iblis tahu kalau api itu lebih baik daripada tanah? Sungguhnya itu hanya klaim iblis saja. Ya, makanya kesombongan itu akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Makanya jangan kita kena penyakit sombong. Sombong itu ada dua, ibu sekalian. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya sebiji sawi itu rasa kesombongannya. Ini adalah bentuk penghalang manusia dari kebenaran, dari hidayah. Nah, hindari itu, jangan sampai sombong. Sombong apa, Bu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ketika ibu minum tangan kiri, ditegur sama anaknya, Bu, kalau minum tangan kanan dong. Ish, kamu anak kecil, tahu apa kamu itu? Kencur kamu. Ibu ini apa? Sombong. Katakan jazakallah nak, makasih ibu diingatkan, ibu langsung merubah minumnya tangan kanan. Bu, kalau makan jangan berdiri, duduk dong. Ya, kamu anak kecil tahu apa? Itu sombong. Ya, makanya terima kebenaran dari siapapun yang menasihati kita. Pertabikum itu penghalang petunjuk penghalang kebenaran yang pertama. Apa, Bu? Sombong. Yang kedua, tamak. Tamak. Itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Mereka diperintahkan untuk menikmati seluruh yang ada di surga kecuali satu pohon itu. Ya, ternyata buah pohon itu diembat juga oleh bapak ibu kita itu, mengakibatkan mereka terusir dari surga itu. Karena mereka membuat satu pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kenapa mau melakukan itu? Karena tamak. Ya, berapa banyak manusia-manusia tamak seperti itu di dunia ini, akibatnya mereka membuat pelanggaran. Bahkan tidak jarang seorang anak membunuh ibunya. Ya, seorang suami membunuh istrinya atau sebaliknya. Ya, saudara berantem, ribut sampai di pengadilan, berebut warisan, berebut harta, berebut kepentingan dan seterusnya. Makanya hati-hati terhadap sifat yang kedua ini. Apa, Bu? Tamak. Kalau orang tamak itu dia nggak pernah kenyang dia. Orang aja. Ya, maunya punya orang itu diambil juga. Ya, nanti mudah untuk melanggar. Ini yang kedua. Penyakit yang kedua. Menghalang manusia dari kebenaran. Yang ketiga adalah dengki. Ya, Bu, yang ketiga adalah dengki. Seperti yang terjadi pada Qabil dan Habil. Ya, Qabil berani membunuh Habil saudaranya karena dengki di dalam diri Qabil itu, sehingga Habil dibunuh oleh dia. Karena orang dengki itu dia akan kejam, Ibu, untuk melakukan tindakan apa saja. Ya, makanya jangan ada penyakit dengki di hati kita, masing-masing dengan rezekinya, masing-masing dengan dengan bagiannya. Ya, nggak usah iri dengan orang lain. Alhamdulillah, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, kita syukuri. Jangan dengki. Karena orang dengki itu dia akan seperti kayu yang terbakar oleh api. Ya, karena dia akan membakar dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, barakallahu itu Ibu sekalian gambaran terhadap 3 penghalang manusia dari kebenaran sehingga sulit untuk menerima ketetapan dari Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya itu. Nah, berikutnya adalah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika beliau mendakwai kaumnya,
yang juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Ya. Surat 51 Surat Al-Anbiya sampai ayat 71. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilati antum la akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin dan seterusnya. Surat apa? Anbiya ayat 51 sampai 70. Mulai dari 51 ya Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 51 sampai dengan 71. Dan sungguh sebelum dia atau Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia atau Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia atau Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Ibrahim menjawab, sebenarnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia atau Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami? Sungguh, dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap sesembahan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kalianlah yang mendolimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah tidaklah kalian mengerti. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah sesembahan-sesembahan kalian jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami atau Allah berfirman, wahai api, jadikanlah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Ya, barakallahu. Itulah gambaran terhadap dakwah Ibrahim, ya Bu, yang berujung kepada pembakaran mereka kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah selamatkan dia dari api yang biasanya membakar, tetapi justru oleh Allah diperintahkan api itu menjadi dingin. Itu mukjizat. Ya. Nah, dari mukjizat para nabi dan rasul itu, ya Bu ya, kita tidak bisa menyaksikan. Sifatnya cuma berita, informasi. Karena beritanya dari Allah yang maha benar, maka kita yakin kebenaran berita itu. Ya. Nah, barakallahu, coba Ibu lihat, ya, dari Nabi Ibrahim kan lahir 2 anak, Bu ya. Ismail, yang Ismail itu kemudian tidak ada keturunannya yang menjadi nabi kecuali yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seluruh keturunan Nabi Ismail nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW terakhir itu. Yang kedua Ishak.
Nah, dari Ishak inilah lahirlah para nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan dari Ishak kemana Bu? Yakub, ya kan? Yakub itu putra Nabi Ishak. Yakub itu dikenal dengan Israel. Ya, makanya disebut dengan apa? Bani Israel, anak-anak Yakub. Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Tuhan. Ya. Makanya tidak boleh kita mencela Israel. Karena itu adalah nabi kita, Nabi Yakub. Nabi Yakub lahirlah 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Yusuf ini kemudian lahirlah Nabi Musa alaihissalam terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semua dari keturunan Nabi Ishak. Ya. Coba lihat surat Al-Maidah ayat 12 sampai 19. Al-Maidah ayat 12 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 12 sampai dengan 19. Dan sujudlah Allah dengan mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh telah kafir orang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dari seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibu, luar biasa. Para Bani Israel diserukan untuk berpegang kepada kebenaran. Dan terakhir disampaikan kepada mereka adanya utusan Nabi. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang di tangan mereka yang mereka sembunyikan. Tetapi begitulah kenyataannya Bani Israel, mereka menentang. Kenapa Ibu? Karena mereka nggak suka Nabi Muhammad itu bukan dari bangsa Israel. Bukan dari keturunan Nabi Yakub. Tapi dia keturunan dari Nabi Ismail. Ya, maunya keturunan dari Nabi Ishak. Tapi yang terjadi Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail.
Sehingga irilah hati mereka itu. Dan mereka tidak akan rela sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Walan tarza angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan jangan lupa itu, ya kata Allah, tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga mereka menggunakan segala cara untuk mempengaruhi umat Islam. Paling tidak dengan 3 hal, Ibu. Ya, sampai hari ini mereka bekerja keras bagaimana mereka untuk bisa mempengaruhi umat Islam agar mereka umat Islam ini jauh dari agamanya, mengikuti agama mereka dengan 3 hal. Yang pertama, mencoba untuk mempengaruhi keyakinan ini, Bu. Ya, dengan misi kristenisasi, dengan misi pemurtadan, supaya merubah keyakinan, supaya umat Islam murtad. Ya, Ibu lihat hari ini banyak sekali kartun-kartun anak, ya Bu, tapi misinya kristenisasi. Hati-hati Ibu, ya, karena mereka telah mendistorsi ya, kitab suci dengan misi-misi terselubung mereka. Nah, yang kedua mereka merubah lewat pikiran Ibu. Pikiran kita dipengaruhi supaya kita mengikuti jejak mereka. Ya, mereka menjelek-jelekkan Islam, mereka menggambarkan tentang kebenaran agama mereka. Ya, mencoba untuk melakukan upaya distorsi lewat Ibu, toleransi yang kebablasan. Ya, kita supaya beribadah dengan cara mereka mencoba mengikuti cara ibadah kita. Padahal Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu hanya sebatas kemanusiaan, tidak terkait dengan ajaran-ajaran agama. Berlebihan mereka, Ibu. Ya, merubah pengaruh pikiran-pikirannya. Yang ketiga, mereka menyebarkan makanan minuman haram untuk merubah perilaku kita. Hati-hati terhadap konsumsi haram. Ya, sehingga kita perlu untuk selektif di dalam memilih makanan minuman karena ada unsur kesengajaan dari mereka. Termasuk menyebarkan narkoba, minuman keras, perjudian, prostitusi di tengah-tengah umat ini, supaya umat kita rusak ya perilakunya. Dan ini semua dilakukan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan matang. Ya, karena itu kita perlu untuk senantiasa waspada, jangan sampai kemudian terbawa oleh harus menyimpang dari jalan-jalan yang mereka tempuh itu. Nah, barakallahu Ibu sekalian, coba Ibu lihat surat An-Nisa ayat 163 sampai 164 ya. Satu bentuk peringatan dari Allah, kama auhana ila Nuh wa nabiyina min wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. An-Nisa 163 sampai 164. Surat An-Nisa surat keempat ayat 163 sampai 164. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepada mereka sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Apa yang Ibu saksikan dari ayat ini, Bu? Apa Ibu saksikan dari ayat ini, Bu? Ya, Bu? Apa yang Ibu saksikan dari 2 ayat ini, Bu? Assalamualaikum. Ya Ustaz. Ya, apa yang Ibu saksikan
dari dua ayat ini? Hanya Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Muhammad Al-Quran yang sampai saat ini masih kita saksikan ya Ustaz. Masih bisa kita Jadi, nikmati. lihat Ibu, di sini Allah mendahulukan Nabi Muhammad dari seluruh para nabi dan rasul. Kan? Ya. Inna auhayna ilaika. Kami wahyukan kepada Muhammad. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kan? Berarti Nabi Muhammad didahulukan di atas semua para nabi. Jelas? Iya. Betapa kemuliaan Nabi Muhammad di atas para nabi dan rasul itu. Nah itu Allah ulangi lagi. Ya Bu ya. Pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Al-Ahzab ayat yang ke-7. Quran Al-Ahzab surat 33 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Suaranya putus-putus, Bu. Oh ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, Bu. Jadi menunjukkan kata Ibnu Katsir, Nabi Muhammad dimulai dulu disebutnya. Baru nabi-nabi yang terakhir. Ya, menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad dan ajarannya ini di atas para nabi itu, Bu. Ya. Kenapa, Ibu? Karena Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia dan jin. Ya, beda dengan para nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kaumnya saja, sebatas kaumnya saja. Tidak menyeru kepada seluruh umat manusia, apalagi kepada jin. Ibu, karena itu beda Al-Quran dengan kitab suci para nabi dulu apa, Ibu? Al-Quran penyempurna, Ustaz. Al-Quran Sempurna. Al-Quran penyempurna, Ustaz. Penyempurna, iya. Ya, Al-Quran penyempurna. kalau Penyempurna sekaligus meluruskan mereka. ya, meluruskan Penyempurna dan meluruskan ajaran mereka yang mereka sembunyikan. Ya, terus kalau Ibu, Al-Quran tadi sampai Muhammad akhir zaman, Ustadz. Kalau Al-Quran sampai kitab akhir suci zaman, yang ya. lain temporer sifatnya. Ya, ya, betul, betul. Betul. Apalagi, Bu? Ada lebih penting dari semua itu, Bu. Al-Quran kitab terakhir diturunkan oleh Allah, Ustaz. Iya, betul. Ada lebih penting dari semua itu, Bu. Al-Quran untuk Ya, semua makhluk, kalau yang kitab suci lainnya hanya untuk umat pada masa itu saja. Ya, rahmatan lil alamin, Ustaz. Iya, betul. Iya, Bu. Ada lebih penting dari itu. Tahu ah. Tahu, Ibu. Jadi Al-Quran dijaga langsung sama Allah. Sehingga tidak akan mampu tangan manusia menyentuhnya, merubahnya. Ya, Bu. Memanipulasinya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Ibu.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Ibu-ibu jangan lupa itu, ingat-ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Allah surat sendiri yang Al-Hijr. langsung menjaga Al-Quran. Surat ke-15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, itulah ibu sekalian kelebihan Al-Quran dibanding dengan yang lainnya. Sementara yang lainnya itu dijaga oleh kaumnya. Surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Al-Maidah ayat 44, Ibu. Bu, tidur, Bu. Oh, ya Allah. Enggak di-mute. Bentar, Ustaz. Bismillah. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, Bu. janganlah... Nah. Ya, Ustaz. Terus. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ibu, jadi kitab suci mereka diserahkan kepada ulamanya, kepada umatnya untuk menjaganya. Tapi mereka ternyata tidak amanat. Ya Bu, tapi mereka kemudian menjual ayat-ayat itu dengan harga murah. Mereka putar balikkan. Ya Bu, makanya para rahbi-rahbi Yahudi itu membuat ajaran-ajaran tambahan. Ya, penambahan ataupun pengurangan terhadap ajaran Nabi Musa yang bentuknya Taurat itu. Ya, saya punya 4 juz itu. Tulisan para rahbi-rahbi Yahudi yang menambah dan mengurangi Taurat yang dibuat Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka diamanati untuk menjaga itu, tapi mereka tidak menjaga. Ya, tapi justru mereka mendistorsi kitab suci itu. Nah, itu bedanya, Bu. Jadi kalau Al-Quran langsung Allah menjaganya, sementara kalau kitab suci mereka dijaga oleh kaumnya, oleh umatnya, oleh ulamanya, ternyata mereka tidak mampu mengembannya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimanapun manusia itu kan ada kelengahan, ada kealpaan, ya Bu, ada keteledoran. Ya, tapi Allah yang maha segala-galanya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, Allah yang menjaganya, Al-Quran itu. Ya, makanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah dari segala kebatilan. Ya, surat Fussilat ayat 41-42, Ibu. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'til batil min bani yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Fussilat ayat 41-42, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 41 sampai 42.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana, maha terpuji. Barakallahu itu menunjukkan betapa Al-Quran ini terjaga oleh Allah SWT. Bahkan bahasa Arab juga ikut terjaga, Ibu. Karena Allah menjaga Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab, maka bahasa Arab pun ikut terjaga. Ya. Begitupun Allah sebutkan dalam surat Al-Isra 88, Ibu. Allah katakan, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Al-Isra ayat 88. Sekaligus ini penguatan terhadap kebenaran Al-Quran. Apapun usaha manusia dan jin tidak akan mampu untuk menyentuhnya, melakukan perubahan padanya, menambah atau menguranginya. Surat 417 ayat 48. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Surat apa itu, Bu? Al-Isra, Ustaz. Ayat berapa? Ayat 48. Ayat berapa? 88. Salah. 88. 88 ya. 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ibu ya, jelas ini. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Ya, tangan-tangan manusia dan jin itu banyak kelemahannya. Makanya Syiah mencoba untuk mengacak-acak Al-Quran itu. Ya, semua kelompok umat Islam yang menyimpang itu, yang paling dahsyat itu Syiah itu. Syiah mencoba untuk menuduh para sahabat telah mendistorsi Al-Quran, menambahi dan mengurangi. Kata ulama-ulama Syiah itu, dan itu terkumpulkan dalam 1045 riwayat. Dalam kitab Fasul Khitab, fi itsbat tahrif kitab Rabil Arbab. Saya punya kitabnya asli, Bu. Jadi pembuktian atas adanya distorsi, penambahan dan pengurangan, penyimpangan terhadap Al-Quran. Ya, menurut versi Syiah itu, Bu. Ya, karena menurut mereka Quran yang sebenarnya itu ada 17.000 ayat. 3 kali lipat Al-Quran ini. Dan kata riwayat Syiah itu tidak satu pun huruf yang sama dengan Al-Quran. Saya nggak ngerti pakai huruf apa itu. Huruf Arab atau huruf apa itu. Jangan-jangan pakai huruf Parsi itu. Kok nggak ada sesuai dengan Al-Quran sedikit pun. Ya, semuanya mencapai 17.000 ayat. Mereka sebut namanya Mushaf Fatimah. Ya, Mushaf Fatimah. Nah, itu dustanya orang Syiah itu. Dan atas dasar itu para orientalis bergelayutan, Ibu, bergelandotan itu terhadap penyimpangan Syiah ini untuk menghantam Al-Quran, untuk menghantam umat Islam. Tapi semua itu berujung dengan kegagalan. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Ya, Bu, yang hafal Quran apa, Bu? Jutaan orang. Ibu cari yang hafal Bible. Ada enggak? Ya, justru ada yang hafal Bible itu diantaranya ulama Islam, namanya Rahmatullah Hindi. Hafal Quran, hafal Bible dia. Sehingga ketika terjadi perdebatan dengan Philip Finder di India, ya Bu, Dr. Philip Finder utusan Inggris ini bertekuk lutut di hadapan dia. Karena Rahmatullah Hindi itu hafal Quran. Sekaligus dia hafal Bible. Dan dia ungkapkan 2000 pertentangan satu Bible dengan Bible yang lainnya. 2000. 2000, the contradiction between Bible and Bible. Dan itu kemudian dibukukan, Ibu. Judulnya Idharul Haq. Atas dasar buku itulah pengakuan Ahmad Didat, seorang pendebat ulung
ya terhadap para pendeta-pendeta Kristen itu mengaku saya mendapatkan ilmu ini dari rahmatullah Hindi rahimahullah dalam kitab Idhar Haq. Aku pelajari buku itu kata demi kata, kalimat demi kalimat, ya karena mengandung ilmu yang dalam. Jadi ibu-ibu kalau ingin jadi pendebat, jadi ahli kristologi, maka pelajarilah kitab Idhar Haq yang ditulis oleh Rahmatullah Hindi, ya yang kemudian itu menjadi catatan penting dari perdebatan dia dengan Dr. Philip Finder. Yang mengungkapkan tentang ketidakabsahannya kitab suci mereka, ya Bu ya. Dan kemudian setelah menang debat itu beliau menghilang, tahu-tahu ditemukan di Mekah, Ibu. Dari Mekah itulah kemudian para ulama mendesak untuk membukukan apa hasil perdebatan dia dengan Dr. Philip Finder itu, jadilah buku Idhar Haq. Ini menunjukkan betapa bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita merupakan satu bentuk panduan bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya, ya, untuk menjadikan hidup ini benar, untuk menjadikan mereka itu menuju ke arah Allah supaya mereka bahagia dunia akhirat, ya. Karena tidak ada jalan menuju keselamatan seperti yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan ditunjukkan oleh Muhammad SAW, sehingga terbangunlah peradaban Islam yang beratus-ratus tahun, ya. Islam berjaya di Eropa saja 800 tahun, Ibu. Ya. Islam itu baru diruntuhkan khilafahnya di 924 di Turki. Ya, karena para penjajah itu mereka bersatu untuk meruntuhkan kekuatan Islam, terutama kekuasaan Islam lewat khilafah Islamiyah, sehingga kemudian dengan itu mereka mampu untuk melahirkan negeri Israel yang sekarang menjadi wilayah penjajahan itu. Makanya dengan demikian betapa nilai-nilai Islam itu harus kita bawa kepada umat manusia sebagai pelita, ya, untuk menerangi mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam kubangan kesesatan, agar tidak menjadi manusia-manusia gagal dunia, gagal akhirat, ya. Karena itu barakallahu fikum sekalian, inilah hal penting yang harus kita pahami dari seluruh misi para nabi dan rasul, ditutup dengan Rasul kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, yang Allah telah berikan kepadanya berbagai macam jenis mukjizat, baik itu yang nampak, ya, diantaranya Nabi bisa membelah bulan, ya Bu, Nabi bisa membelah bulan, maka turunlah surat apa Bu? Al-Qamar, ya Bu, turunlah surat apa Bu? Surat Al-Qamar, ya. Ibu lihat itu surat Al-Qamar, ayat yang pertama, Ibu. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, ya. Surat Al-Qamar ayat itu, Bu. Surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 1. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Sampai ayat berapa, Ustaz? Satu itu, Bu. Itu menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah, itu Bu, sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Ya, karena itu barakallahu, jadi selain mukjizat-mukjizat yang begitu banyak yang ditunjukkan pada masa itu, yang kita nggak bisa menyaksikan, tapi yang terpenting adalah mukjizat Al-Quran yang kita sendiri bisa menyaksikan. Ya Bu, ketika Allah katakan tentang dua lautan bertemu tidak menyatu, bainahuma barzakhun la yabghiyan, kita bisa lihat itu di laut kalau Ibu pergi ke wilayah Spanyol lewat Maroko, nanti di sana akan ketemu ketika menyeberang ke Selat Gibraltar itu, ya Bu, dua lautan yang bertemu tapi tidak menyatu. Yang ini hijau, yang ini agak keruh gitu. Ya, dua, kan itu kita lihat juga di YouTube, di sharing itu kan ada dua lautan yang tidak ketemu, ya. Begitulah kebesaran Allah Ta'ala lewat Al-Quran yang terus akan terungkap oleh ilmu pengetahuan bahwa kebenaran Al-Quran merupakan satu keniscayaan.
ya, satu kebenaran yang pasti. Dan karena itu, ayo kita semuanya jangan jauh dari Al-Quran. Ya Bu, yang paling menarik Ibu, saya mau tanya sama Ibu, coba bisa jawab enggak? Pada saat Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit, ya Bu, dari langit terus sampai ke langit 7, terus lagi ke atas, ke Sidratul Muntaha, di mana malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi untuk mencapai itu. Nabi Muhammad diantar menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Pada saat itu, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pengetahuan penting sekali. Ya, apa yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW. Bu, tidak ada nabi yang diangkat ke langit, Bu. Semua ada di bumi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, balik. Ibu, apa Ibu? Perintah untuk mengerjakan sholat ya Ustaz. Allah. Mulai flu-nya Bu. Ibu, Iya. ada yang Perintah tahu untuk nggak Bu? mengerjakan sholat. Ya, sholat 5 waktu, 1. Iya. Apa lagi Bu? Lagi. Sidratul Muntaha. Ya Allah. Apa lagi Bu? Bu. Sholat aja, apalagi ya Ustaz? Apa Ayo Bu? yang lain, apalagi? Jadi yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Sudah benar tadi itu. Perintah sholat 5 waktu. Ada 2 lagi Bu. Oh, masih ada 2 lagi. Menjadi imam sholatnya para nabi. Lupa. Mengimami sholat para nabi lainnya. Imam. Riwayat. Enggak ya? Nah, itu masih di Baitul Maqdis, Bu. Itu di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Ini di Sidratul Muntaha sudah, Ibu. Ya, ada 3, Ibu. Ibu jangan lupa, Ibu catat, Bu, ya. Di pertama itu ada hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi bukan karangan, Ibu. Hadis Muslim. Nabi sendiri menyampaikan. Yang pertama diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Jaga itu, Ibu. Yang kedua, diberikan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanah Rasul sampai terakhir. Bu, jangan lupa itu. Ini ada hadis Nabi. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Inni utituhuma min kanzin min tahti al-arsh. Walam yu'tahuma nabiyyun qabli. Nah, aku diberikan oleh Allah 2 ayat itu langsung dari bawah ars. Ya Bu. Dan tidak diberikan seorang pun nabi seperti itu. Apa Bu? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Makanya jangan sampai kita nggak hafal, anak-anak kita nggak hafal. Ajarkan mereka. Ini 2 ayat yang paling agung yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Ya Allah, Rasulullah terima langsung dari Allah di depan arsnya, 2 arsnya. Jelas Bu? Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Muslim ini Bu, ya, bahwa Allah menjamin kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengadab umatnya yang selama tidak syirik kepada Allah. Ibu, yang ketiga, Allah menjamin kepada Muhammad untuk tidak mengadab umatnya selama tidak syirik kepada Allah. Ibu, namanya al-muqhamat,
hati-hati itu jangan sampai terlibat kepada kemusyrikan karena itu akan menghalangi ampunan Allah. Dan itulah yang menyebabkan manusia akan dihukum sama Allah. Coba Ibu lihat surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Yusuf 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Ngakunya beriman, ternyata mereka menyekutukan Allah. Aduh, aku sakit ini. Dokter sudah angkat tangan, udah nggak bisa mengobatin. Mati aku ini gimana caranya? Oh, pergi ke dukun sono. Nanti kamu bisa sembuh. Pergilah ke dukun. Diajarkanlah itu kemusyrikan. Dukun kan ngajarin kemusyrikan, Bu. Ya. Minta telur, minta ayam hitam, minta apa itu. Di situ dia gadekan keimanan. Ya. Aduh, aku usaha nggak maju-maju, tetanggaku sudah maju-maju, aku kok nggak maju. Oh ini, pergi ke dukun ini yang paranormal ini. Pergi ke tukang ini, kiai ini atau ke ini. Nanti kamu dikasih jampi-jampi, taruh di tokomu. Nanti supaya kamu laris. Syirik, Ibu. Hati-hati. Aduh, suamiku kabur poligami lagi. Gimana ya supaya bisa memisahkan dia dengan istri barunya? Ah, itu pergi ke dukun itu. Naudzubillah min dzalik itu, Ibu. Dia korbankan imannya demi untuk mendapatkan suaminya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati itu, Bu. Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Nah, Bu, Allah menjamin di hadapan Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak menghadap kaumnya selama mereka tidak Tidak menyekutukan. syirik. Ya. Makanya jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan. Apapun minta sama Allah. Jangan pakai lewat-lewat seperti itu, Ibu. Ya, nanti bisa merusak keimanan, merusak hubungannya dengan Allah. Coba Ibu lihat surat Az-Zumar 64-65. Ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amka wa la takunanna minal khasirin. Surat Al-Zumar, surat ke-39 ayat 64 sampai 65. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ibu, semoga ibu-ibu semuanya ingat 3 amalan itu yang langsung Rasulullah terima dari Allah langsung di depan arsy-Nya itu, Ibu. Ya. Apa, Bu? Salat 5 waktu, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amal Rasul, dan Allah tidak jangan akan menyekutukan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan menghadap hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, Bu. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair atas ilmu yang sudah diberikan. Umahat, jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Dapat membuka audionya. Silakan Umahat, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya mau tanya Bu Asih, bisa Bu Asih? Ya, silakan Mbak Santi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mbak San, itunya ketutup Mbak Santi. Oh, Audio. baik. Ya, oke. Ustadz,
kita nih sebagai jamaah, kita kan harus bermakmum pada ulama ya Ustadz ya. Apa yang ulama sampaikan itu yang akan kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana nih Ustadz? Banyak fatwa-fatwa ulama yang kadang-kadang membingungkan kita. Salah satu di antaranya mungkin Ustadz kalau boleh saya tanya tentang yang sedang viral ya Ustadz ya, yang saat ini tentang wakaf tunai Ustadz. Wakaf uang yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita boleh atau tidak Ustadz? Ya, barakallahu Ibu sekalian. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnu Qayyim menyebutkan pernyataan Ali bin Abi Thalib. Bagus sekali. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia muslim itu ada 3. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama adalah alimun rabbani. Seorang ulama yang ilmunya disandarkan kepada Allah. Ya. Artinya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Bu? Yang kedua, talibun ala sabili najah. Penuntut ilmu yang ingin selamat sehingga dia belajar sama ulama itu. Ya, seperti sekarang kita ngaji nih, Bu. Ini apa ini, Bu? Kita masuk kategori apa nih, Bu? Penuntut ilmu, Ibu. Penuntut ilmu. Ya, Bu. Nah, penuntut ilmu itu harus tahu dalilnya. Ya, Bu. Kalau ulama itu ngomong begini, dalilnya apa? Ya, Bu, sehingga kita pahami dalilnya itu. Sehingga kita mantap. Jangan ngomong tanpa dalil. Ya, Bu. Nah, ini namanya penuntut ilmu. Dan saya berharap ibu-ibu kita semua masuk kategori kedua ini. Kalau bisa masuk kategori yang pertama. Nah, yang ketiga, ini orang awam. Orang awam itu, dia nggak punya ilmu. Dan dia malas belajar. Malas bertanya. Akhirnya mereka mengikuti siapa yang suaranya keras. Siapa yang ngajak, dia ikut. Tanpa tahu dasarnya apa. Ya, Ibu yang tadi bertanya, Bu, siapa tadi? Bu, Saya Ustadz, Ibu memilih yang mana? kita ikut ulama yang tahu dalilnya Ustadz. Hanya 2 kan, berarti kan? Jangan jadi yang ketiga. Ya, Bu. Jadi perhatikan Ibu. Wakaf. Ya, itu adalah satu ketetapan syariat. Yang dimana asli wakaf itu habsul asal wa tasbilul manafi'. Jadi aset wakaf itu ditahan, tapi yang disalurkan keuntungannya ataupun manfaatnya. Ibu punya kebun. Ya, Bu ya. Ibu wakafkan karena Allah. Berarti aset kebun itu bukan milik Ibu lagi, tapi milik umat. Ya, Bu. Ya. Nah, caranya gimana? Itu ada namanya surat wakaf. Diserahkan kepada nadir. Nadir itu orang yang mengurus wakaf. Ya, Bu. Bukan lagi aset Ibu, sudah aset umat. Dikelola oleh nadir yang Ibu percayai untuk mengelola aset itu. Sehingga kebun itu ketika berbuah menghasilkan sesuatu manfaat, hasilnya itulah dibagikan ke umat, disalurkan ke umat. Ya, Bu, itu namanya apa? Wakaf. Jadi menahan pokok, menyalurkan apa, Bu? Hasilnya. Gitu. Nah, begitu pula wakaf uang. Wakaf apa saja. Ya, Bu. Kemudian diserahkan kepada si nadir untuk dikelola. Jadi wakaf itu bukan milik perorangan, tapi milik umat. Nah, kemudian wakaf itu ada 2, Ibu. Ada yang produktif, ada yang konsumtif. Ibu, ada wakaf yang langsung dimakan, selesai habis. Ibu, wakaf kebun buah-buahan. Ya, Bu. Habis buah-buahan, selesailah dikonsumsi. Nunggu lagi buah berikutnya. Gitu, Ibu. Tapi yang kedua, wakaf produktif. Ya, Bu.
Wakaf produktif itu wakaf yang dikelola sehingga hasilnya itu terus-menerus bisa digunakan untuk kepentingan umat. Seperti apa, Ibu? Ibu punya perusahaan, ya Bu, taruhlah restoran. Ibu punya restoran nih, Ibu wakafkan. Ini restoran ini sudah menghasilkan setiap bulan 100 juta. Ya Bu, tadinya wakaf aset Ibu sendiri. Kemudian Ibu wakafkan kepada umat, dikelola oleh seorang nadir atau tim nadir untuk mengelola bisnis ini. Sehingga setiap hari menghasilkan, kan namanya apa? Namanya restoran, setiap hari menghasilkan. Nah, hasilnya itu bukan untuk Ibu, tapi sudah untuk umat. Ya. Apakah nanti hasilnya itu dibukakan restoran lagi untuk orang-orang tertentu supaya mereka bisa menjalankan, sehingga nanti kalau berhasil diwakafkan lagi kepada yang C yang ke B, kepada D dan seterusnya. Ini namanya wakaf produktif. Pertanyaannya, Ibu akan mewakafkan ke siapa? Orang yang percaya pasti, kan? Terserah Ibu percaya sama siapa? Percaya sama pemerintah? Ya Bu, ataukah Ibu percaya kepada lembaga-lembaga atau kepada perorangan? Terserah kepercayaan Ibu. Silakan milih. Mana yang Ibu percayai untuk mengelola wakaf itu, gitu. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Allah ibarik fiik. Ya. Yang saat ini kan wakaf itu dikelola oleh pemerintah ya Ustaz ya? Ya, banyak. Ada perorangan, ada lembaga, ada pemerintah. Saya umpamanya dapat wakaf, mengelola tanah untuk saya bikin pesantren. Saya bikin lembaga pendidikan. Ya Bu, diwakafkan atas nama saya. Saya yang tanggung jawab. Ya Bu, saya kelola, tapi kepentingannya untuk umat semuanya. Ya Bu. Nah, kemudian supaya wakaf ini jangan sampai menjadi satu presiden buruk. Ya Bu ya, nanti kalau saya mati gimana? Nggak boleh jatuh keluarga anak saya. Ya Bu, maka saya bikin yayasan. Sehingga kalau saya meninggal, wakaf itu jatuh ke yayasan. Yayasan lah akan mengelola, siapa pengurusnya, itu akan menjalankan wakaf itu. Gitu, Ibu. Jadi bisa pemerintah, bisa lembaga, bisa perorangan, Ibu. Ya, Afwan Ustaz, tapi saat ini yang sedang dicanangkan itu kan wakaf uang itu kan pada pemerintah Ustaz. Iya, itu kan salah satu anjuran. Salah satu permintaan dari pemerintah. Kan bukan wajib, Bu. Nggak wajib, iya, betul. Nggak wajib. Terserah Ibu percaya nggak? Ibu percaya, Ibu kasih. Taruh situ, kalau Ibu nggak percaya, Ibu cari yayasan atau perorangan. Gitu. Ya. Itu pilihan, Bu. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Kalau di masa-masa khilafah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, segala macam, ya Bu, wakaf itu dikelola oleh lembaga atau perorangan. Tidak pernah dikelola oleh pemerintah. Dulu itu pemerintah itu mengelola zakat. Zakat. Iya. Gitu. Baik, makanya Ustaz. Aset umat itu banyak karena dikelola oleh umat sendiri. Gitu. Lebih tepat memang umat yang kelola. Karena pemerintah itu kan apalagi campuran, Ibu ya. Ada muslim, ada non-muslim, ada yang sekuler, ada yang macam-macam di situ kan. Kan? Kalaupun pemerintah hari ini kita percayai, apa perintah berikutnya bisa dipercayai? Nggak tahu juga. Karena dia demokrasi, Bu. Berubah terus ya. Gitu. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Mbak Santi udah ini puas dengan jawabannya Ustaz ya? Sudah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Paling tidak kembali lagi keyakinan kita ya Ustaz. Kita yakinnya kepada siapa ya Ustaz? Iya. Baik, Ummahat, untuk yang lain jika memang masih ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Baik, masih ada?
Masih ada? Jika tidak, kita sudahi dulu kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, tidak ada kayaknya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, insyaallah paham semuanya. Baik, Kita insya tutup Allah. dengan kafaratul majlis insyaallah untuk mengampunkan Baik, Ustaz. kita semua. Baik. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astagfirullah. wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Farid. Syafakallah Ustaz. Mudah-mudahan Amin, amin. sehat, insyaallah. Amin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk umat semua yang sudah bergabung di majelis taklim penyita sunnah pada hari ini. Luna kamu dikasih yang mana? Gitu. Yang jelek udah kasih gue. Masih tuh.